Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan mujahadah atau istighosah bersama, mungkin terlebih dahulu kita akan mengaji sejenak, menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting. Ilmu sangat penting. Sehingga saking pentingnya ilmu itu, kalau kita mengerjakan sesuatu atau beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah kita tertolak. Al ilmu nurun, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu adalah cahaya, sinar atau lampu. Yang sinar ataupun lampu ataupun cahaya tersebut, kalau kita mau menghidupin, maka kita sendiri yang akan diteranginya. Bahkan siapa saja yang dekat dengan lampu tersebut, maka akan mendapatkan yang di belakang. Dengar gak? Kok ditanya-tanya gak jawab, dosa loh. Oh, ngitung duit ya. Ini diperhatikan baik-baik. Ini ngajinya gak lama-lama, karena kalau nggak diperhatikan, 10 tahun kita ngaji ya nggak dapat apa-apa. Masuk kanan, masuk telinga kanan, keluar, kata Pak RT, masuk angin, keluar asap. Karena apa? Karena ngajinya yang nggak diperhatikan. Setelah diperhatikan tidak dilaksanakan. Sama seperti Pak RT ketika menginstal listrik, ya, menginstal listrik. Kabel minusnya sudah disambung, skakelnya sudah disambung, pitingannya sudah disambung, sudah dikasih lampu, tapi skakelnya tidak dinyalakan. Hidup nggak? Hidup nggak, Pak? Sama dengan kita ngaji setiap malam Jumat ngaji, setiap malam Jumat ngaji, sarana sudah kita lengkapi, kita berangkat dari rumah, nyampe sini kita dengarkan, ya, kemudian nyampe rumah kita angen-angen, tapi skakelnya nggak kita jeglekkan. Artinya apa? Ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita amalkan, berarti tidak hidup. Sehingga ilmunya tidak diamalkan. Maka kalau si ilmunya sudah diamalkan, artinya lampunya sudah diskakelkan, ya, sudah dijeglekkan, sudah dipejet, maka lampunya akan nyala ataupun terang. Begitu juga kalau ilmu yang kita dapatkan sudah kita laksanakan, sudah kita amalkan, maka lama-kelamaan nanti akan muncul yang namanya nur ataupun cahaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu, pentingnya kita mengaji. Mengaji bukan hanya sekedar mencari surga ataupun takut neraka saja, bukan. Ya. Akan tetapi mengaji betul-betul pengen mendapatkan ilmu. Kalau masalah surga, insya Allah gampang.
Optimis nggak Pak? Optimis nggak kira-kira Bapak-bapak? Sekarang saya akan cerita, ya. Saya akan cerita ada maling, apa Pak? Maling atau pencuri. Maling ini kelas kakap, ya, cerdik, pinter. Setiap malam mau mencuri harta orang lain itu mesti dapat, saking pinternya. Saking pinternya. Ini diperhatikan baik-baik. Ini ada kaitannya dengan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, akan menerangin kita. Seorang maling tersebut di zaman Rasulullah itu Masjid Madinah, ya, yang dinamakan Raudhah. Sudah ada yang pernah lihat Raudhah, Pak? Sudah ada yang pernah lihat Raudhah? Pak Marjo sudah? Ya, Pak Witono sudah ya? Ya, berarti bertiga lah. Yang satu entah siapa nggak tahu saya. Ya. Raudhah itu, oh ada Pak Haji Wahid, Masya Allah ketinggalan Pak Haji ya. Tadi ngantuk jadi nggak kelihatan Pak Haji. Pak Haji Wahid. Raudhah itu Pak, itu apa namanya? Kalau bahasa orang Jawa itu belandar. Kalau bahasa orang Batam apa? Cagak itu atau tiang itu yang berdiri. Kalau yang terlentang itu apa? Baloknya lah. Nah, baloknya. Ya, baloknya. Raudhah itu baloknya sama, ya katakanlah tiangnya itu dilapisin emas. Bener nggak Pak? Pak Marjo lihat nggak? Pak Haji Wahid lihat nggak? Nanti dikirain saya bohong. Ini saya akan cerita nyata. Raudhah itu baloknya, ya, kemudian tiangnya itu dilapisin emas. Emasnya juga bukan hanya emas 22 karat, bukan. Tapi emasnya 24 karat. Makanya ini masjid yang sangat hebat. Kalau bapak-bapak pengen masjidnya hebat, ya, dan aman, dan setiap waktu masjid ada yang jaga, coba tiangnya itu dilapisin emas. Jangan emas kertas, jangan, tapi betul-betul emas. Ya kan? Nanti mesti rame. Ya, karena apa? Karena pengurusnya harus jaga. Kalau nggak dijaga 24 jam mesti hilang. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ini maling itu pengen mengambil daripada emas yang melapisin tiang Raudhah tersebut. Nah, mestinya namanya maling pinter. Maling pinter. Mereka harus menyelidikin dulu bagaimana saya bisa mengambil emas ini. Maka karena berhubung emas ini berada di masjid, maka maling itu pura-pura apa? Sholat. Biasanya pakai celana pendek, pakai baju metal biasanya. Karena berhubung mau ke masjid juga layaknya orang-orang yang jamaah di masjid. Besok beli jubah, beli songkok putih, kayak songkoknya Ustadz Anas kayak gini ya. Kemudian yang enggak berjenggot, pesen jenggot ditempelkan di dahinya biar kelihatan kayak macam orang alim betul. Akhirnya masuk di dalam masjid, ikut jamaah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Kanjeng Nabi sujud atau ruku, ikut ruku. Kanjeng Nabi sujud, ikut sujud. Kanjeng Nabi tahiyat, ikut tahiyat. Tapi sambil celinguan-celinguan. Perhatikan gimana mengambil emas ini ya. Ini bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik. Ini ada kaitannya dengan nur. Ya. Satu-satunya sejarah yang namanya maling ahli surga yang saya akan ceritakan ini. Seorang maling tapi ahli surga. Masa kita yang ahli wirid nggak ahli surga? Kok pesimis sekali kita jadi manusia, Pak? Hah? Apalagi Pak Haji sudah haji, Pak Witono sudah umroh, masa pesimis dengan surga? Ini yang kata Kanjeng Nabi saja, satu-satunya maling yang ahli surga yang akan saya ceritakan ini. Jadi saya teruskan. Ketika maling tersebut ikut jamaah dengan Kanjeng Nabi sambil memperhatikan, tapi jamaahnya itu sholatnya
ecek-ecek. Jadi walaupun toh sholat ecek-ecek itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat ecek-ecek yang sholat maling. Gitu Pak. Makanya harus optimis Pak Puji, ya. Ini yang maling saja mau sholat jamaah di masjid dengan Kanjeng Nabi itu aja diterima oleh Allah. Walaupun toh ecek-ecek. Buktinya apa? Nanti simak baik-baik. Oke, setelah selesai sholat, maling itu memperhatikan kanan kiri, berusaha mencari akal bagaimana nanti saya bisa ngambil emas ini. Dalam waktu maling ini celinguan-celinguan, Kanjeng Nabi menghadap ke timur, karena biasanya kalau imam itu kalau habis sholat kan zaman dulu belum ada speaker, jadi supaya jamaahnya itu tahu dan dengar suaranya imam, maka jamaah atau imam menghadap ke timur, balik ke belakang. Di saat itu Kanjeng Nabi mengatakan begini, wahai para jamaah atau sahabat-sahabatku, saya kalau ngaji tidak pernah lama-lama. Kalau ngaji sebentar saja, tapi yang betul-betul bermanfaat. Kanjeng Nabi bersabda, man tarokal haram nalal halal. Apa Pak? Man tarokal haram nalal halal. Artinya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang halal. Nah, ini maling ini Pak, yang tadinya pura-pura sholat, ikut berjamaah, ikut wiridan, itu mendengar kalimat dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersebut. Man tarokal haram nalal halal. Ingat-ingat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka akan mendapatkan sesuatu yang halal. Ya. Habis itu selesai jamaah pulang. Tadi kata Muhammad, barang siapa yang meninggalkan haram nanti akan mendapatkan sesuatu yang halal. Saya tahu kalau saya maling itu haram. Hari-hari saya makan haram, perbuatan saya haram. Saya tahu. Tapi gimana lagi, namanya kepepet. Aku nggak punya apa-apa. Rumah aja semacam gubuk, ya. Kan begitu. Nyoba-nyoba, Pak. Nyoba-nyoba. Coba aku seminggu ini tidak maling. Tapi aku akan ikut jamaah sama Kanjeng Nabi terus. Seminggu itu sholat terus, Pak. Tapi sholatnya itu coba-coba. Bapak juga bisa nanti coba-coba. Aku tak coba ngamalkan sholawat lah. Kira-kira manjur betul atau tidak ya. Ini bukan zaman sekarang saja Pak. Zaman Rasulullah sudah ada. Coba-coba kayak gitu. Aku tak coba-coba sholat. Aku coba-coba berjamaah sama Kanjeng Nabi. Kira-kira betul enggak? Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uji coba dalam 1 minggu. Ternyata enggak mendapatkan apa-apa. Ya, malah semakin miskin, semakin susah. Mau makan tidak bisa, gak punya apa-apa. Habis gimana, kerjaannya hari-hari maling. Nah, ini begitu dengar kata Kanjeng Nabi terus gak mau maling. Saking jengkelnya karena sudah 1 minggu itu tidak maling dan kata Kanjeng Nabi jika dianggap itu bohong, ya anggap bohong. Pada malam hari itu habis sholat isya, perut sudah lapar, kemudian dalam hati itu udah perang, maling enggak, maling. Dengar Pak? Maling enggak, maling. Akhirnya maling. Pas maling kebetulan jalan-jalan, nengok ada rumah mewah. Setahu saya rumah mewah ini pemiliknya itu adalah seorang janda. Ya. Pintunya luar biasa. Jendelanya luar biasa. Tapi terus berpikir, terus bagaimana aku bisa masuk ke dalam ya. Sementara nggak mungkin kalau seorang janda kaya raya kok
cuman buat rumah hanya ecek-ecek saja, terus nggak dilapisin dengan pintu-pintu atau yang hebat atau alarm-alarm atau apa, ranjau-ranjau atau apa, nggak mungkin. Tapi bagaimana lagi, karena sudah lapar, ya, sudah nggak punya apa-apa, malam itu juga belanja. Bismillah pokoknya. Setelah itu lewat pintu depan nggak bisa. Lewat pintu samping tidak bisa. Semua penjagaan ketat. Ya, pakai safety kalau sekarang. Orang kaya itu kalau pintunya cuma bukan hanya satu, Pak. Tengok kalau nggak percaya rumahnya Pak Baru. Pintunya berapa? 2. Ada pintu kayu, ada pintu besi. Masih ditambah luarnya, terasnya ada pintu lagi. Nah, besi lagi, coba bayangkan. Masya Allah. Begitu ketatnya. Lah ini malah rumah orang kaya raya. Seorang janda. Nggak mungkin kalau nggak ketat. Tapi pokoknya bismillah. Delalah. Tahu delalah, Pak? Tahu delalah? Kebetulan, tiba-tiba itulah jatuh-jatuh. Kebetulan, ada jendela sebelah kanan rumah itu, mungkin lupa tidak terkunci. Begitu didorong-dorong, mau ditarik-tarik, nyatanya terbuka. Masya Allah. Akhirnya masuk. Begitu masuk, ya perhatikan baik-baik, ditelaah, dihayati, diamati, nanti endingnya. Begitu masuk, pertama yang dilihat itu adalah makanan-makanan, nasi, kemudian lauk pauk yang ada di meja makan. Karena kebetulan jendela tersebut adalah jendela yang dekat dengan ruang makan. Begitu dibuka, Pak, makanan itu, ya, ada rendang, ada sate, tapi bukan satenya Pak Agus loh ya. Sate zaman Kanjeng Nabi masalah ini. Ada rendang, ada sate, ada gulai. Ini dasar perut ini lapar, sangat lapar karena seminggu tidak maling, nggak punya apa-apa. Masya Allah. Cepat-cepat mau dimakan, mau disantap makanan-makanan yang ada di meja itu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Satu persatu makanan yang akan dimakan itu, ketika mau dipegang, itu bisa mengeluarkan suara. Haram. Mau megang sate, satenya berbunyi. Haram. Mau megang gulai, gulainya ngomong. Haram. Kok sate bisa ngomong? Gulai bisa ngomong. Kan gitu ceritanya. Nah udah. Akhirnya gak jadi makan. Gak jadi makan. Kutahan-tahan. Begitu kutahan, nengok sebelah kiri itu ada lemari brankas yang lupa pintu kunci brankas itu tidak diambil. Kayak macam lemari kecil lah kayak gini kan. Ini mesti namanya maling mesti punya keyakinan. Ini di brankas ini mesti isinya, kalau zaman sekarang apa? Duit. Kalau zaman dulu emas, apalagi berlian. Betul, Pak. Begitu dibuka pelan-pelan pintu ini, pintu brankas itu, di situ ada berlian yang dalam satu kantong besar dan kelihatan mengkilatnya. Kemudian si maling tersebut pengen cepat langsung mengambilnya. Ya. Begitu diambil, baru mau dipegang, ini berlian itu juga bersuara. Haram. Emang apa, Pak? Haram. Akhirnya apa? Enggak jadi diambil. Ya, nyari tempat yang lain. Di kamar lain. Begitu sampai kamar, pas kebetulan kamar itu adalah kamarnya ibu janda. Dibuka pintunya. Kelihatan, tidur lelap. Ya. Kesempatan saya mengambil semua brankas yang ada di brankas-brankas itu dan makanan-makanan. Tapi saya yakin ada yang lebih berharga lagi. Biasanya ini ditaruh di kamar tidur. Orang-orang kaya seperti itu biasanya, Pak. Barang-barang yang berharga itu biasanya ditaruh di kamar tempat dia tidur. Maling juga penasaran mau mencari yang ada di kamar tersebut. Baru buka pintu, ibu janda tersebut tahu kalau ada maling yang masuk. Dia ingat bahwa jendela yang bagian kanan rumah tadi tidak dikunci.
Dan berangkas, ya, berangkasku juga lupa tadi kunci enggak saya ambil, enggak saya simpan. Tapi karena ibu janda ini sendirian enggak punya suami, maka yang ada takut. Takut. Sehingga takut itu tidurnya seolah-olah enggak bergerak, bernapas saja dijaga itu. Pelan-pelan. Ya Allah, yang penting kalau mau ngambil hartaku, ambillah hartaku. Yang penting jangan nyawaku, kata ya, ibu janda tadi. Itu dalam. Nah, saking menahannya ketakutan ibu janda tersebut, Pak. Apa namanya? Kebetulan digigit nyamuk. Begitu digigit nyamuk, ya, digaruk-garuklah sama ibu janda. Kelihatan apa namanya? Kaki yang paling bawah. Ya, apa bahasanya? Apa nih? Kentol, Pak. Betis ya? Betis itu mana? Ini betis Pak Haji ya? Oh iya betis ya. Aku taunya kentol. Janda kaya, militer, ya, ahli ngerawat tubuh. Begitu apa namanya pakaian yang menyelimutin badannya tadi digaruk-garuk sama si janda tersebut, kelihatanlah betisnya. Nah, maling ini namanya maling bujang. Ya, belum punya istri, belum punya anak. Tengok betis itu bisa menghalangkan segala-galanya, Pak. Ini apa namanya dia? Labu kuning apa? Jadi matanya itu terpesona, ya. Terpancar ke arah kakinya ibu janda yang tersingkap kainnya tadi. Sampai-sampai lupa apa namanya makanan yang di meja tadi, kemudian berlian yang ada di berangkas tadi. Begitu kelihatan apa namanya tubuh daripada si janda tersebut, laki-laki ini perang dalam dadanya. Aku zina atau tidak? Aku nikmatin atau tidak? Terdengar lantunan suaranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis yang didengar atau yang diterima ketika dia jamaah sholat. Mantarokal haram, nalal, halal. Apalagi Mbak Puji? Apa? Mantarokal haram, nalal, halal. Barang siapa yang tinggal sesuatu yang haram, maka nanti akan mendapatkan sesuatu yang halal. Bingung ini. Kok ada suara Kanjeng Nabi? Mantarokal haram, nalal halal. Ini suara ini menggaung terus, Pak. Akhirnya apa namanya si maling tersebut deket enggak, keluar masuk, bingung di dalam ruangan itu. Saking bingungnya mau mendekati ibu janda juga enggak berani, mau ngambil emas atau berlian tadi juga enggak berani, mau makan juga tidak berani, muter-muter saja. Tapi teringat terus apa namanya terobsesi dengan pandangan mata ketika melihat betis. Kalau Pak Haji sih udah nggak nyaut, ya kan? Kalau Pak Ipul kira-kira nampak betis yang agak kinclong masih krik ya Pak? Masih normal berarti Pak, baru umur 40 ya. Kalau Pak Fahrum maklum lah, nggak butuh aku, yang penting dirhamnya saja lah kan itu. Kalau sempat yang kayak gini tuh Pak Marjo, oh emasnya diambil, makanannya diambil, ya betisnya juga. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mutar-mutar di dalam rumah tersebut, enggak apa namanya, tidak sadar bahwa tiba-tiba ada terdengar suara speaker masjid yang mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Begitu dengar suara as-sholatu khairum minan naum, bertambah bergetar si maling tersebut, enggak jadi ngambil berliannya, enggak jadi makan nasi yang ada di meja, enggak jadi menikmati tubuhnya si janda, langsung lari kabur ke masjid jamaah sholat subuh. Bapak-bapak, kalau dengar as-sholatu khairum minan naum langsung ke subuh, langsung ke masjid apa? Langsung tarik selimut Pak. Tarik selimut.
Beda dengan Mas Heru, kalau Mas Heru lain. Cepet ya kan pakai motor, nggak usah lari. Langsung starter motor saja. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu nyampe ke masjid jamaah salat subuh dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai berjamaah, selesai wiridan, laki-laki atau maling ini tidak pulang dari masjid. Ya Allah. Tidak terobsesi karena berlian, tidak terkontaminasi karena makanan yang enak-enak di atas meja tadi, tapi terkontaminasi dengan pandangan matanya ketika melihat betisnya seorang janda. Lama terus sampai gak bisa tidur, sampai jam 8 pagi. Kanjeng Nabi bingung. Kanjeng Nabi habis selesai sholat subuh, salam, kemudian wiridan, zikir, doa. Setelah doa itu nengok di belakang ada seorang laki-laki yang tidak beranjak dari masjid itu. Kanjeng Nabi nungguin, Pak. Nungguin sampai jam 8 pagi si laki-laki ini belum beranjak, belum balik. Itu zaman dulu Kanjeng Nabi seperti itu. Kalau masih ada umatnya yang di masjid itu gak balik-balik. Beda dengan kiai sekarang. Kiai sekarang bila perlu datangnya akhir, pulangnya duluan. Enggak percaya tanya sama Pak Puji. Ya kan? Ini Pak Imam. Itu kalau bisa datangnya paling akhir, pulangnya duluan. Kalau Kanjeng Nabi enggak. Begitu sabarnya Kanjeng Nabi, hanya satu orang saja ditungguin. Berapa jam dari habis subuh sampai jam 8 pagi. Belum sampai laki-laki ini beranjak. Belum sampai Kanjeng Nabi ini pulang dari masjid. Sudah ada seorang janda tersebut lari-lari masuk ke dalam masjid mau menghadap Kanjeng Nabi. Loh, ada apa Bu janda? Kata Kanjeng Nabi, gini Kanjeng Nabi. Tadi malam itu saya sebetulnya rumah saya kemalingan. Hah, kemalingan? Apa yang diambil? Gak ada sih, ya Rasul. Makanan juga utuh, berlian saya juga masih utuh. Tapi kok tahu kalau ada maling? Pintu itu terbuka ya Rasul. Kemudian saya melihat malingnya sendiri. Karena saya ketakutan, saya tutupin seluruh tubuh saya. Sampai semuka-muka saya tutupin ya Rasul. Kamu paham orangnya? Paham ya Rasul. Kalau seandainya mungkin ada orangnya, saya bisa melihat. Dan saya masih mengingat wajah-wajah itu. Wajahnya kayak apa? Ganteng ya Rasul. Ganteng, tampan, gagah. Terus apa kebijakannya Rasulullah? Ibu janda, kira-kira sketsa wajah maling itu yang ibu perhatikan itu di antara kami berdua sama orang ini, sama laki-laki ini ada kemiripan enggak? Kalau sama jenengan tidak ya Rasul, tapi sama laki-laki yang di hadapan jenengan gitu ya Rasul. Seperti ini, bukan seperti itu ya Rasul. Ya memang itu orangnya. Jangan main-main kok. Ini dari tadi itu di masjid jamaahnya khusyuk selama seminggu ini itu jamaah terus. Kamu jangan menuduh orang lah. Yang namanya Rasul juga bisa dibohongin Pak. Langsung spontan ditanya. Wahai anak laki-laki, bener nggak apa kata ibu janda ini? Bahwa kamu yang maling di rumah ibu? Iya ya Rasul. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu ambil? Enggak ada ya Rasul. Kenapa kamu enggak jadi ambil? Diterangkan. Saya lapar ya Rasul, mau makan di situ ada makanan, enggak jadi saya makan. Aku sudah mau mengambil berlian, enggak jadi ku ambil. Makanan dan berlian itu bisa ngucap haram. Bahkan aku melihat daripada ibu ini, saya terobsesi ya Rasul. Sehingga saya terobsesinya, saya bingung. Saya masih ingat kata-kata engkau ya Rasul bahwa mantarokal haram, nalal, halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka nanti akan mendapatkan sesuatu yang halal. Saya terpikir, jenengan ini bisa ngomong, aku bisa mendengarkan suara jenengan ya Rasul. Terkontaminasi bahasanya kalau sekarang. Akhirnya sampai subuh. Masya Allah. Tadi aku nggak ngambil apa-apa ya Rasul. Terus si janda minta kebijakan sama ya Rasulullah.
ya, minta keadilan. Bagaimana menurut Kanjeng Nabi? Kata si janda. Kanjeng Nabi bersabda kepada si janda tersebut, ibu janda, laki-laki ini adalah laki-laki yang ahlul jannah, laki-laki yang ahli surga. Walaupun toh maling-maling seperti itu, tapi seminggu ini betul-betul dia tobat, mencoba kekuasaan Allah, mencoba kodratnya Allah, ya, mencoba-coba untuk sholat, mencoba untuk baik. Ini termasuk laki-laki atau maling yang ahli jannah. Kira-kira kalau kamu kan janda, nikah sama laki-laki ini, mau nggak kira-kira dinikahin maling ini? Orangnya ganteng ya Rasul, gagah ya, mau aja lah ya Rasul, daripada aku nggak ada kawannya. Habis itu begitu si janda tadi mau, Kanjeng Nabi juga bertanya kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, wahai laki-laki, mau nggak kamu menebus dosamu atas kesalahanmu terhadap ibu janda ini, menikahin sama janda ini? Apa jawab laki-laki tersebut? Oh yes, katanya. Apa Pak? Orang Kanjeng Nabi rupanya tahu saya dari habis subuh sampai jam 8 tuh ngelamunin si janda itu gara-gara betis. Ayo udah kalau gitu sama-sama tahu, sama-sama mau. Oke, carilah saksinya, carilah walinya. Akhirnya biar aku sendiri yang menikahkan. Dengan ringkas cerita, si janda tersebut, si maling tersebut jadi dinikahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dinikahi sama laki-laki ini, Kanjeng Nabi mengatakan, wahai ibu janda, berhubung laki-laki ini orang miskin, kerjaannya maling, dan sekarang sudah mau tobat, maka sekarang sudah sah menjadi suamimu, maka aku minta supaya kau bawa pulang ke rumah. Siap Kanjeng Nabi, saya siap. Siapa yang tidak mau melihat laki-laki yang ganteng seperti ini? Tidak Pak. Setelah nyampe rumah, ditanyalah sama si janda tersebut, mas, kalau kemarin aku manggil kamu kan maling misalnya. Sekarang karena kamu udah jadi suamiku, aku lagi lemas. Apa yang kau dapatkan di rumah ini, mas? Saya mau makan, tapi ternyata makanan yang mau saya sentuh itu bisa mengucap haram. Oh gitu ya mas, bener mas, makanan yang akan kamu curi itu adalah persediaanku untuk sahur nanti puasa hari Kamis. Gitu loh. Nah kemudian apa lagi mas? Saya mau ngambil berlianmu yang ada di berangkas. Ya memang saya lupa itu ngambil kuncinya mas. Tapi ternyata berlianmu juga bisa ngomong haram. Oh iya benar mas, berlian itulah satu-satunya peninggalan warisan daripada almarhum suamiku dulu, dan itu hasil keringatku mas, itu bukan milikmu, jadi kamu haram untuk mengambilnya. Berhubung sekarang kamu sudah jadi suamiku mas, maka ini semua adalah halal milikmu semua. Terus apa lagi mas? Yang terakhir, saya terus hilang istilahnya punya hasrat untuk ngambil berlian, punya hasrat untuk makan. Begitu dirimu tidur, kelihatan betismu, wah itu semua jadi hilang. Yang ada di pandangan mataku adalah betismu saja. Oh iyalah mas, itu juga haram ya. Maka kata Kanjeng Nabi, nggak boleh, kamu harus meninggalkan barang yang haram, nanti kamu akan mendapatkan barang yang halal. Ini ilmu. Akhirnya muncul nur. Nurnya apa? Rupanya si perempuan tadi jadi miliknya maling karena dijalankan, nggak mau meninggalkan barang yang haram. Begitu dijelasin seperti itu, perempuan itu atau ibu janda tadi tersebut akhirnya ngomong, ya udah mas, kalau semalam kan kamu hanya melihat betisku, sekarang seluruh tubuhku jadi milik kamu mas. Nah, semuanya terserah kau. Itu loh pak. Jadi daripada nanti dia ngambil makanannya cuma bisa kenyang, habis itu lapar lagi, daripada ngambil berliannya juga nanti bisa dimakan sebulan 2 bulan, mendingan ngambil yang punya berlian halal, terus bisa langgeng, kaya, enak. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah berkahnya ilmu, barokahnya ilmu, itu menjadi nur, menjadi cahaya, menerangi dirinya.
Bapak bisa berpikir sendiri ketika dijelaskan dalam suatu pengajian, mendapatkan keterangan, mendapatkan tausiah begini begitu, begini begitu, dijalankan enggak? Dipraktekkan enggak? Diamalkan enggak? Ya kalau enggak dipraktekkan, kalau enggak diamalkan, cuma hanya didengerin saja. Ya sama tadi Mas Firman tadi merakit sebuah listrik, sudah pasang jadi, sudah oke, fasilitas ada semua, kabel-kabelnya sudah oke semua, tapi sekakel tidak dinyalakan, bagaimana bisa terang? Tidak diamalkan, bagaimana bisa menerangin apa namanya yang ada di dalam badan kita? Pertanyaannya, ada Jordan enggak? Jordan kerja misalnya, pas kerja di satu ruangan, ya, dia kerjanya 1 hari katakanlah dapat 80.000, kebetulan di depan di depan ruangan tersebut ada uang 10 juta, ya, kan tipis uang 10 juta itu Pak, apalagi yang pelat-pelatan 150 ini, mau tambah tipis lagi kan, 10 juta, kira-kira diambil apa dibuang? Jordan? Kira-kira diambil apa dibuang? Pak RT cobalah. Misalnya ada sisa kabel banyak. Ya apalah bosnya nggak tahu aja kok. Lumayan bisa dikilo ini. Kira-kira kalau itu dibawa pulang dijual apa? Ditinggal Pak RT? Oh ditinggal Pak RT lain Pak orangnya. Dia udah tahu mantan lokal haram, nalal halal. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar walaupun toh mengaji seperti itu, harus bagaimana kita bisa mengambil manfaatnya dan mengambil barokahnya. Mudah-mudahan dari kisah tersebut akan menginspirasi terhadap kita semua, sesekecil apapun dan sedikit apapun ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian seperti ini, berusahalah perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit untuk diamalkan dan dipraktekkan. Insya Allah itu akan mampu menerangi di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahualam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.